Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita kembali menyiapkan hati kita dan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Dan sebagai keluarga penghimpun adalah keluarga Ibu M. Gappa. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Dan kita akan bersama-sama memuji dan memudahkan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Mari kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan itu boleh nyata pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama, walaupun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Dan untuk melandasi ibadah kami pada malam hari ini, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, layakkanlah setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga bagi sidang jemaat Tuhan yang selalu rindu untuk membaca, mendengar firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan dalam
kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, ampunilah segala dosa kami dan berfirmanlah, karena sesungguhnya kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan pembacaan kita yang saya sudah siapkan dari 1 Timotius pada pasalnya yang ketiga. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul syarat-syarat bagi diaken. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan. Saya ulangi, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang selalu setia dan selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah menjadi pelayan Tuhan dengan sepenuh hati. Saya ulangi, menjadi pelayan Tuhan dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam organisasi gereja dikenal istilah jabatan gerejawi, yaitu penatua dan syemasi atau diaken. Dan tidak jarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang alergi atau kurang nyaman dengan kata jabatan atau pejabat, sehingga tidak jarang memunculkan pertanyaan, apakah gereja sudah sama seperti dengan pemerintahan yang harus mempunyai pejabat. Nah Bapak Ibu, konotasi jabatan itu memang cenderung negatif. Saya tidak tahu bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang jabatan gerejawi. Apakah Bapak Ibu memandangnya secara negatif, atau apakah Bapak Ibu memandangnya secara positif? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apa sebenarnya yang dimaksudkan di sini dengan pejabat gerejawi? Ya, mungkin ada di sana sini persamaan dengan jabatan di pemerintahan atau jabatan publik lainnya. Namun Bapak Ibu, tentu ketika kita berbicara tentang pejabat gerejawi, maka ada hal-hal khusus yang ada di sana, berbeda dengan jabatan publik yang ada di dunia ini. Nah, yang dimaksud dengan
jabatan gerejawi adalah untuk menekankan bahwa ada orang atau orang-orang yang dipercaya oleh gereja untuk mengatur. Ada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola dan juga dipercaya untuk mengarahkan, bahkan juga untuk melayani dan memimpin jemaatnya di suatu gereja. Nah, perenungan kita saat ini Bapak Ibu, kita akan fokuskan pada syemaz, atau dalam konteks pembacaan kita dikatakan diaken. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa di jemaat kita atau khususnya di GTM menggunakan kata syemaz bukan diaken? Ya, kalau mungkin di gereja-gereja tetangga kita mereka menggunakan jabatan gerejawi itu adalah diaken, bukan syemaz. Tapi pengertiannya sama. Jadi syemaz itu berasal dari bahasa Arab, ya, syemaz. Kemudian kalau istilah diaken itu berasal dari bahasa Belanda, diaken. Selain itu Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia juga menggunakan istilah diaken. Ya, ini sebagai padanan kata bagi kata Yunani yaitu diakonos dalam menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Yunani koine ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Itulah mengapa gereja kita menggunakan kata syemaz dan gereja tetangga kita menggunakan kata diaken. Ya. Jadi asal bahasanya yang berbeda, tapi pengertiannya sama. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi Bapak Ibu tentang syarat-syarat menjadi seorang diaken atau syemaz, mungkin kita akan berkata betapa beratnya menjadi seorang syemaz atau diaken, sehingga tidak jarang membuat banyak jemaat merasa takut. Kemudian mereka merasa tidak layak untuk memegang jabatan diaken atau syemaz. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan yang hadir pada saat ini bukan hanya ditujukan kepada diaken atau syemaz, tetapi juga ditujukan kepada para penatua, bahkan pendeta, dan juga kepada anak-anak Tuhan yang harus memenuhi syarat-syarat itu, ya. Yaitu di dalam pembacaan kita tadi pada ayat ke-8 dikatakan bahwa ya mereka seorang hamba Tuhan, baik itu penatua, syemaz atau diaken, ya. Kemudian orang-orang percaya haruslah menjadi orang terhormat. Ya, ayat ke-8, haruslah orang terhormat. Kemudian jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, dan juga jangan serakah. Kemudian dilanjutkan pada ayat ke-9 dikatakan, ya, melainkan orang yang memelihara rasa iman dan hati nurani yang suci. Ya. Mereka harus diuji dahulu. Kalau tidak bercacat, baru mereka ditetapkan dalam pelayanan. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-11 dikatakan, ya, istri-istri mereka itu haruslah orang terhormat. Jangan seorang pemfitnah, dan juga istri mereka harus bisa menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dan juga dikatakan di ayat 12 dikatakan istri tidak boleh lebih dari satu. Ya, itu syarat-syarat diaken atau syemaz di dalam pembacaan kita tadi. Nah, sepintas mungkin Bapak Ibu kita akan mengatakan, wah, repot juga menjadi seorang pejabat gereja. Ya. Tetapi memang harus demikian konsekuensinya jika ingin menjadi pejabat gereja. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimana jika dalam suatu gereja tidak ada yang boleh dikatakan tidak layak atau tidak memenuhi kriteria atau syarat menjadi seorang diaken atau syemaz? Kemudian bagaimana jika hanya 1-2 orang yang dikatakan layak?
Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa ketika Allah membuat suatu perjanjian dengan manusia, pada waktu Allah memanggil bangsa Israel menjadi umat pilihannya, ya, Allah tidak memberi syarat apapun kepada mereka. Dan justru Allah memilih bangsa Israel dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umat kesayangannya tanpa syarat apapun. Nah, bukan karena di mata Tuhan bangsa Israel yang terbaik, Bapak Ibu, tetapi ketika Allah telah memilih mereka menjadi umatnya, barulah Allah memberikan satu syarat bagaimana bangsa Israel harus hidup di hadapan Allah sebagai umat kesayangannya. Dan inilah yang sering dilupakan oleh kita pada waktu kita membaca kitab Perjanjian Lama. Allah memilih tanpa syarat, tetapi setelah dipilih, barulah syarat itu diberikan kepada umat Tuhan. Karena di dalam Perjanjian Lama kita sering membaca kalimat, kuduslah kamu sebab aku ini Allahmu kudus. Ya, saya ulangi, kuduslah kamu sebab aku ini Allahmu kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dalam Matius 16 berkata kepada Petrus, dikatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di sini Yesus tidak sedang berbicara mengenai suatu organisasi atau sistem pemerintahan sebuah gereja. Dan Paulus memberikan satu bangunan kerangka berpikir di atasnya. Ketika Paulus bicara soal siapakah yang boleh melayani Tuhan, itu kita bisa lihat di kitab 1 Timotius dan Titus, ya. Paulus mengerti, ya, konsep yang sudah ada dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika orang dipanggil untuk melayani Allah, ia harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, di sini juga Paulus bukan sedang mengajarkan sesuatu yang baru. Konteks Perjanjian Lama berbeda dengan Perjanjian, saya ulangi, konteks Perjanjian Lama itu tidak sesuai dengan atau berbeda dengan Perjanjian Baru, ya. Tetapi esensinya sebenarnya sama. Nah, Paulus bicara soal integritas hidup seorang pelayan Tuhan, dan inilah yang menjadi fokus kita saat ini. Dan Paulus mau bicara tentang Allah dan pelayannya. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, dalam kita melayani Tuhan, Bapak Ibu, paradigma berpikir kita harus ubah, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam melayani Tuhan kita harus bisa merubah pola pikir kita. Melayani Tuhan bukan beban, Bapak Ibu, bukan sekedar iseng atau mengisi waktu, tetapi melayani Tuhan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan tentunya menginginkan kita boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa pilihan ini tidak semuanya diberikan kepada semua orang. Dan tentunya inilah menjadi sukacita kita semua ketika kita terpilih dan dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya di dalam suatu jemaat. Maka itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan belum tentu bisa diberikan kepada orang lain. Nah, minat dan kesediaan untuk melayani, ya, bukanlah satu-satunya kriteria bagi seorang pelayan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Justru kerinduan yang kuat, ya, kemauan yang kuat untuk melayani harus dibuktikan
dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang diaken atau syemasi merupakan hal yang sangat mulia, dan juga di situ ada tanggung jawab rohani yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan kualifikasi khusus bagi seorang diaken atau syemasi, yaitu kuduslah kamu sebab aku ini Allahmu kudus. Untuk itu, mari jemaat kasih Tuhan, kita doakan dan mendukung panitia pemilihan penatua dan syemasi Jemaat Jordan agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan kemampuan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanannya yang mulia ini. Dan juga kepada calon penatua dan syemasi yang sudah terjaring, agar diberikan kesediaan hati untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, serta juga kepada semua jemaat diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh memilih calon penatua dan syemasi Jemaat Jordan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan ingatlah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sejenak masuk dalam saat teduh, dan kita akan merenungkan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat teduh dimulai. Amin. Untuk saat teduh, mari kita siapkan persembahan kita, dan untuk mengiringinya kita memuji Tuhan dengan melakukan pujian dari NKB nomor 125. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Ku dengar panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena sejenak Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, lewat
sapaan firman-Mu saat ini, bagaimana kami boleh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, baik itu sebagai seorang pendeta, penatua maupun syemasi atau diaken. Kami boleh mengetahui bahwa pilihan yang jatuh kepada kami adalah suatu anugerah yang luar biasa, yang belum tentu boleh diterima dan dialami oleh orang lain. Dan sehubungannya Tuhan dengan pemilihan penatua syemasi di jemaat kami, biarlah ya Tuhan, firman ini akan melandasi kami, akan memberikan hikmat kepada kami untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan bagi setiap kami yang sudah terjaring di dalam pemilihan penatua dan syemasi. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk menjadi seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, dan juga bagi sekalian jemaat Tuhan, dengan berlandaskan firman-Mu. Kami boleh memilih setiap hamba-hamba Tuhan, baik itu penatua dan syemasi, berlandaskan firman-Mu dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat keluarga penghimpun Ibu M. Gappa. Kami mohonkan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan di dalam kehidupannya, di masa tuanya, selalu jatuh bangun oleh karena kelemahan tubuh. Tetapi ya Tuhan, firman mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menjaga anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan jaga dan lindungi Ibu kekasih M. Gappa ini di dalam masa tuanya, selalu merasakan pemeliharaan tangan kuasa Tuhan lewat kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Berkati anak-anak dan cucu-cucu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka masing-masing, selalu diberikan keberhasilan, dan Tuhan nyatakan kuasa dalam kehidupan mereka masing-masing, baik itu kekuatan, kesehatan dan keselamatan bagi mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu di jemaat Jordan yang dalam pendidikan, Tuhan berkati, dan juga bagi setiap jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan agar supaya mereka yang merindukan pekerjaan boleh mendapatkannya, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga, berkati kehidupan mereka masing-masing, kekuatan, kesehatan, keselamatan kami mohonkan atas mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu Pendeta, para penatua dan syemasi, dan juga setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat-Mu ini. Tuhan lindungi kami semua, Tuhan berkati kami, berikan kekuatan, kemampuan dalam mengangkat segala tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat panitia pemilihan penatua dan syemasi. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka, boleh melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat tim IT dan juga bagi kantoria, pianis, Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap alat-alat yang digunakan di dalam mendukung terlaksananya ibadah online ini. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati dan mampukan bagi setiap orang yang mengelolanya, boleh mengelolanya dengan baik dan benar. Dan Tuhan memberkati yang masih ada pada tangan kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu untuk mengakhiri ibadah kita, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan dari NKB 167 bait pertama, Besarlah Untungku. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun, Ibu M. Gappa sekeluarga, dan juga bagi semua jemaat Tuhan yang selalu rindu dan setia dalam ikut beribadah yang dilaksanakan secara online. Terima kasih juga kepada tim IT dan Kantoria Pianis di dalam mendukung ibadah online ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Sebab